kondisi lapangan sangat tidak mendukung untuk dilanjutkan waktu itu di unit ya. Soalnya saya tidak tahu juga kenapa. Hiji dua tilu, beda cerita, beda pendapat, itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Desa Pengerasan dimanapun saja berada, dan juga sekaligus Facebooker dan juga TikToker atau para pengguna media sosial yang lainnya. Hari ini saya tengah bersama dengan Mas Nadi, adalah PLT dari Direktur Bumdes yang saat sekarang ini. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Mas Nadi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Mas Nadiem, ini sebetulnya nama panjang Anda itu siapa sih? Oke, sebelumnya perkenalan ya. Untuk nama yaitu Abdul Adi Baki, kalau ditambah gelar ya Abdul Adi Baki SAP. Kebetulan juga saya juga mahasiswa lulusan dari program studi administrasi publik, yang dimana adalah salah satu bidangnya yaitu pertama formulasi kebijakan, kemudian juga yang kedua adalah manajemen kebijakan, yang ketiga adalah implementasi kebijakan, dan yang keempat adalah evaluasi kebijakan. Nah, ini banyak yang bertanya nih, apanya setelah kemarin terjadi penggantian, boleh dikatakan penggantian antar waktu gitu ya, dengan pimpinan Bumdes sebelumnya. Ini sebetulnya latar belakang Anda hingga Anda bisa sampai ke Bumdes itu sebetulnya latar belakangnya seperti apa sih? Berangkat dari mana dan kenapa bisa ada di Bumdes sekarang? Oke, pertanyaan cukup menarik juga. Ini historis ya. Historisnya adalah ketika itu tahun 2024 waktu saya mau wisuda, itu saya juga sebenarnya ini di luar target ataupun planning saya pribadi ya. Karena harapan saya memang ketika saya ingin terjun ke masyarakat itu nanti ketika saya sudah memiliki pengalaman yang lebih jauh tentunya. Walaupun saya 11 tahun hidup di luar ya, tidak menetap di Desa Pengerasan. Tapi waktu itu saya mau wisuda itu mendapatkan tawaran untuk mengisi posisi sebagai unit, yaitu unit pelayanan dan jasa. Oke, waktu itu saya terima, kemudian juga berjalan 1 tahun di unit, yaitu unit pelayanan dan jasa. Setelah itu karena ada peralihan dan saya dipercaya untuk menjabat sebagai direktur yang sekarang. Nah, Mas Nadiem, ini kan terkait dengan ini sebetulnya Bumdes itu menangani unit usaha apa saja ya sebetulnya? Ini kan banyak masyarakat yang kurang tahu ya tentang Bumdes itu. Unit apa saja yang sekarang dikelola oleh Bumdes itu sendiri, Mas Nadiem? Unit untuk usaha ya, Bumdes sendiri sampai saat ini sementara itu pertama memang di pengadaan pupuk subsidi dan juga non subsidi, dan juga pelengkap ataupun obat-obatan tani, itu pertama. Kemudian yang kedua yaitu layanan penyedia gedung olahraga. Kemudian yang GOR itu ya. Ya. Kemudian ada lagi yaitu jasa transaksi. Yang sekarang berjalan itu baru 3, dan yang akan berjalan nanti yaitu sektor pertanian. Ya, Mas Nadiem, ini kan yang sedang hangat isu di masyarakat ini kan. Ini adanya pemindahan atau relokasi sampah itu sendiri yang memang dibuang keluar Desa Pengerasan. Nah, terus itu sebetulnya apa sih? Terjadi kendala apa? Terus kemudian kondisi terkini dari pembuangan akhir yang tempat sampah itu seperti apa sih? Oke, pertanyaan yang memang sedang hangat ya di masyarakat sekarang. Mengapa dan sampah sekarang buangnya ke wilayah Bumiayu ataupun Kali Jurang ya? Sebenarnya begini ya, secara kondisi lapangan dulu saya katakan. Itu ketika saya masuk di unit memang kondisi lapangan sangat tidak mendukung untuk dilanjutkan waktu itu di unit ya. Soalnya saya tidak tahu juga kenapa
perencanaan ataupun formulasi kebijakan dan juga manajemen kebijakan di sampah itu seperti apa waktu awalnya ya. Saya kurang tahu juga, sehingga terjadilah yang pada saat ini overload ataupun bukan di TPS tadi. Ya kemudian dari sisi keuangan, dari keuangan manajemen ya, untuk kedepannya membaca ini sepertinya jika nanti dilanjutkan apa yang terjadi, angka ataupun minus yang besar tersebut, sehingga pada akhirnya manajemen merapatkan untuk masalah penanganan sampah sendiri. Ternyata kemarin setelah saya kulik-kulik sendiri, mencari informasi dan bekerjasama dengan DLH, untuk daerah dunia maksudnya itu memperbolehkan untuk membuang ke wilayah Gayo. Dengan setelah itu kita hitung-hitungan harga dan operasional ya semuanya ya. Tentu setelah dilihat angkanya memang lebih efisien dan juga lebih sementara ini ya lebih efektif membuang ke wilayah Gayo. Soalnya kenapa? Di sampah sendiri memang dari sebelumnya belum mengalami yang namanya keuntungan. Karena ini mungkin masyarakat juga perlu tahu juga ya, karena BUMDes itu adalah satu secara eksplisit adalah lini usaha ataupun harus mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah lini sosial melayani masyarakat. Maka dari itu seyogianya unit usaha yaitu kan harus memiliki keuntungan, walaupun tidak memiliki keuntungan secara keuangan, setidaknya layanan masyarakat terpenuhi. Tetapi kembali lagi, apakah operasional ya kondisi yang sebelumnya minus akan diteruskan? Tentu tidak kan. Jadi manajemen memikirkan minimalnya adalah ketika unit itu berjalan, maka si unit tersebut harus bisa mengcover segala operasionalnya, segala pengeluarannya gitu. Jangan sampai disubsidi oleh unit yang lain seperti itu. Nah, Mas Nadiem, ini kan secara logika gitu ya. Kalau seandainya kita membuang sampah ke jurang, nah ini kan kita sedangkan di sisi lain kita punya tempat sendiri. Kalau dihitung-hitung itu apakah kan kita punya tempat sendiri? Apakah kita tidak memperbaiki tempat sampah punya kita dibanding dengan harus kita membuang ke luar wilayah kita, sedangkan di luar wilayah itu kita tentunya berbayar. Nah, ini kalau seandainya ditimbang-timbang ini untung gimana nih ketika kita membuang sampah kemudian kita perbaiki di sana tempatnya, dikondisikan di sana dibanding dengan dibuang ke tempat lain misalnya. Gimana itu? Pertanyaan juga bagus juga. Memang begini, langkah yang manajemen yang sekarang dilakukan adalah buat bentuk langkah alternatif memang, dengan harapan tentu kedepannya kita jika nanti kita akan berlanjut ke tempat yang awal itu nanti harapannya sekarang kita pengalihan dulu ke Bumi Ayu, sementara nanti tempat yang sudah ada berhubung sudah overload. Saya mengerti. Jadi ini sifatnya sementara agar sampah di sana itu sudah terkondisikan sudah habis, maksudnya begitu kan? Ya, tujuannya seperti itu. Nanti ketika sudah ke sana, itu juga nanti di sana juga diperbaiki, di atap dan sebagainya, dan juga kita mendapatkan begini. Sejauh yang kemarin sudah berjalan, ternyata memang saya kurang paham juga begini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa konsep ataupun formulasi kebijakan yang berlaku sebelumnya saya kurang paham mau sampah itu mau seperti apa, pengolahan atau pembuangan. Sementara kalau mau pembuangan mau pengolahan itu kan harus ada data ya. Data sampah pengolahan itu berapa, areanya berapa, juga ada momen-momen tertentu berapa ya. Terus ada ternyata memang kemarin di bulan-bulan tertentu ada pembuludagan sampah itu meningkat ya. Yang biasa normalnya sehari dua kali angkut bisa 3 kali, bisa 4 kali, bahkan bisa 5 kali angkut. Akhirnya berhubung
kondisi sudah overload kita alihkan untuk Nyayu. Dan katanya sih menurut petugas yang sana juga biasanya desa yang sudah memiliki TPST itu biasanya akan dibantu oleh pihak kabupaten seperti itu. Maksudnya dibantu dalam hal Untuk penyediaan ataupun perapian tempat sampah tersebut. Oh, nah Mas Nadiem ini kan sudah berjalan penanganan sampah. Ini kondisinya pemungutan iuran untuk katakanlah untuk pemungutan iuran sampah itu sampai sekarang saat ini bagaimana perkembangannya? Apakah tertib, terus juga apakah justru malah apa namanya kurang tertib bayarnya, atau bagaimana sekarang kondisi di masyarakat? Nah, untuk retribusi sampah sendiri memang secara data itu kurang lebih kalau tidak salah ingat ya, itu ada sekitar 1.700 rumah di 1.700 rumah untuk wilayah Pengarasan sendiri. Pengarasan itu pengarasan kerajaan atau berikut? Bukan untuk wilayah kerajaan sendiri. Itu 1.000 di angka 1.700 ya. Nah, itu berikut dari hilir sampai ke Tosi. Sampai ke Tosi. Tapi dengan angka tersebut, jika hitung-hitungan seharusnya sih memang angkanya besar ya. Tapi ternyata memang ketika di lapangan itu masyarakat juga tidak semuanya melakukan ataupun ikut andil untuk tertib ya rasanya gitu. Nah memang selama ini yang ditugaskan untuk memungut retribusi dari penanganan sampah itu sebenarnya siapa ya? Begini, berhubung dari manajemen juga punya tugas dan lini kerjanya masing-masing, sehingga untuk retribusi ataupun penarikan ke masyarakat dengan jumlah data tersebut, dengan banyaknya data tersebut, nanti yang terjadi adalah hilang fokus. Jadi manajemen nanti fokusnya mau kemana sih? Sehingga untuk retribusi sampah tersebut kita mitrakan kepada pemangku kepentingan setempat, yaitu RT. Oh jadi untuk pengumpulan retribusi sampah itu dilakukan oleh RT. Ya. Terus kemudian oleh RT jika sudah terkumpul diserahkan ke BUMDes begitu. Ya, dengan begini ya, karena kita mitrakan otomatis kita juga ada hitung-hitungan untuk si penarik tersebut, yaitu membayar gitu, ya digaji lah. Ya, saya sih menggaji ya, yaitu 120% dari total tarikan. Dari total tarikan wilayah tersebut. Ya seperti itu. Ya. Nah Mas Nadiem, ini punya terobosan apa sih supaya agar BUMDes kita itu lebih maju lagi, dan tentunya jenis usaha apa lagi yang kira-kira untuk bisa mendongkrak agar BUMDes itu semakin maju gitu Mas Nadiem? Sebenarnya begini ya, dalam unit usaha ataupun kita berusaha, segala sektor itu semuanya harus diperhitungkan, kemudian juga harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Berhubung saya juga baru jabat baru ya, mungkin sedang beradaptasi Langkah-langkah awal yang saya lakukan adalah satu, pertama kita merapikan dulu yang sudah ada. Seperti yang kemarin kan supaya semuanya terkontrol, maksudnya sudah yang kemarin juga disampaikan belum terkontrol ya. Mobil selalu di pinggir jalan sebagainya, kita sekarang sudah patenkan di dekat kantor, dan juga saya lihat sudah sekarang sudah punya garasinya tersendiri gitu ya. Itu juga tujuannya adalah satu, untuk perawatan mobil sendiri, agar mobil tersebut juga dapat beroperasi lebih panjang. Seperti itu. Terus juga untuk terobosan gini ya, ngomongin perkata terobosan untuk depannya. Untuk sementara kita fokus ke yang sudah ada dulu memang. Untuk terobosan yang akan dilakukan adalah tentu kita harus berkolaborasi dengan pemerintah juga dan juga masyarakat. Dan yang sudah ada saat ini yaitu kita sedang melakukan pendekatan tanah khas desa di wilayah Cikamuning, yaitu nanti ada retribusi penggarap, dan kemudian juga nanti ada tambah program ketahanan pangan yang dananya juga dari desa seperti itu.
Nah, ini sebetulnya kendala apa lagi yang sekarang sedang dihadapi oleh BUMDes itu terkait dari tadi yang sudah Anda sampaikan itu? Kendala itu dari manajemennya atau dari di lapangan penanganan sampah. Yang paling menonjol itu sebetulnya kendalanya seperti apa? Untuk kendala itu termasuk kendala internal ya. Ya. Memang kendala internal sendiri memang pertama sebelum-sebelumnya Ini apa nih undang-undang Anda itu sepertinya apa nih untuk agar BUMDes itu lebih maju lagi itu sekiranya langkah apa atau permintaan ada kepada pemerintah desa agar BUMDes itu bisa maju itu? Ya, menjawab pertanyaan yang sebelumnya dulu ya, terkait kendala yang ada memang dari internal. Harapan saya pribadi tidak ada manajemen di dalam manajemen, sehingga yang kemarin terjadi adalah kita sebelumnya itu kan antara pegawai dan manajemen itu seolah tidak sinkron, terutama di sampah. Seolah-olah kemarin yang sebelumnya itu sama seolah punya manajemen sendiri karena sudah berjalan lama, pegawainya maksudnya seperti itu. Kemudian manajemen baru karena orang-orang baru dianggap belum lama, jadi akhirnya sempat selek ya untuk di sampah sendiri memang. Tetapi ketika saya masuk kemarin, harapannya adalah tidak ada manajemen di dalam manajemen. Akhirnya apa yang terjadi yaitu untuk sampah sendiri memang kita lakukan bukan efisiensi ya, tapi kita penertiban. Jangan sampai si pegawai tersebut suaranya lebih keras dari manajemen. Kita harapannya manajemen yang ngatur pekerjaan. Ya, kalau boleh tahu Mas Nadiem ini, ada berapa jumlah karyawan sih yang direkrut oleh BUMDes itu sendiri dan di pos-pos mana aja gitu? Karena kan kita lihat sendiri ada penanganan GOR gitu, terus kemudian sampah itu jumlahnya berapa sih karyawan dari BUMDes tersebut? Untuk jumlah karyawan atau pekerja yang BUMDes sekarang ini total keseluruhan itu belum mitra ya. Untuk internal sendiri ya. Internal sendiri itu ada di angka 7 ya 7 orang. Di manajemen 4, di kurs 1 juga sampai di sampah 2. Itu 7. Oh, jadi yang selama ini orang yang mengangkut sampah katakanlah seperti itu termasuk ke dalam manajemen itu? Pegawai maksudnya pegawai manajemen atau gimana? Manajemen kan ini office ya. Office. Kita ada sekarang ya. Kemudian sekarang di pupuk juga di GOR 1, kemudian di sampah itu 2. Yang tadinya 4 orang sekarang jadi 2. Oh, jadi yang sebelumnya itu 4 orang gitu ya. Iya. Di antaranya 4 orang itu 1 supir, 3 bongkar muat gitu ya. Iya. Oh, sekarang disimpulkan jadi 2. Iya. Itu cukup itu untuk karena kan mobilisasi ke sana itu ke Kalijodo itu kan mungkin durasinya lama perjalanan waktunya, terus kemudian apakah cukup dengan hanya 2 orang ini, katakanlah 3 orang dalam supir, cukup itu untuk membackup seluruh sampah yang ada di desa Pengarasan? Alhamdulillah sudah berjalan kemarin 1 bulan itu normal ya. Oh, sudah berjalan 1 bulan ya. Biasanya sih jika tidak terjadi kendala misalkan sampah itu jumlahnya banyak ataupun juga lalu lintas juga lancar, itu di jam 12:30 ataupun jam 1 itu sudah pulang. Jam 11 sudah selesai. Tapi kan kendala di lapangan juga kita tidak bisa membaca-baca ya. Biasanya sih normalnya seringnya ketika ada kegiatan itu mentok-mentok jam 3. Oh gitu. Iya. Mas Nadiem, ini sampai sejauh ini kemajuan apa yang sudah dicapai oleh BUMDes itu sendiri? Yang sejauh Anda pandang itu, sejauh Anda melihat, sejauh mana sudah ada kemajuan di Desa Pengarasan dan melihat BUMDes itu? Yang jelas pertama begini ya, karena ini sektornya sektor publik dan juga ranah bisnis ya. Tentunya untuk pendekatan ke masyarakat sekarang saya rasa lebih dekat ya. Terutama di bidang penyediaan pupuk. Sekarang kan tidak fokus ke pupuk subsidi, tapi juga kita fokus pada obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh apa, kita sediakan.
Kemudian juga di GOR, alhamdulillah sekarang untuk kita sudah bekerja sama juga dengan pihak-pihak sekolah ya, yang sudah ya itu biasa SD 5, SD SD Wilayah Kamuning dan juga sekolah madrasah sanawiyah itu biasa ke GOR juga, akhirnya juga ramai juga, sehingga yang tadinya mungkin tingkat kunjungan ke GOR itu belum ramai, tidak seramai sekarang, itu menjadi ramai seperti itu. Ramai kembali gitu ya. Ya, nah, Mas Nadiem, ini terkait dengan GOR nih. Ini saya ada keluhan dari masyarakat ini, terutama ibu-ibu atau katakanlah remaja putri yang ikut senam gitu ya. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu, kalau sebelum-sebelumnya itu kan katanya itu digratiskan. Nah sekarang katanya diambil iuran atau bagaimana itu? Karena memang simpang siur juga itu. Masih sekarang masih ada yang semua itu masih ada. untuk gini ya, sebagai kami kan sebagai penyedia tempat, sifatnya sebagai penyedia tempat yang bukan ikut andil dalam kegiatan tersebut. Kami hanya menyediakan tempat. Untuk kegiatan tersebut memang itu kan sifatnya kelompok Ya. dan kelompok juga memiliki aturan dan sifat aturan dan juga intinya memiliki aturan dan juga memiliki manajemen sendiri yang harus dipatuhi. Itu beda. Untuk biaya dan sebagainya kami tidak ikut campur. Yang kami tahunya cuma sekedar nanti retribusi sekian seperti itu. Nah, ini kita kan sedang diramaikan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki atau menginginkan ada transparansi gitu. Ada transparansi terutama dalam hal ini dari BUMDes gitu ya. Ini langkah apa sih yang akan dilakukan terkait dengan aspirasi masyarakat, terkait dengan persoalan transparansi ini? Bagaimana pandangan Anda? Untuk itu kan ya transparansi dan akuntabel ya. Transparansi berarti keterbukaan dan juga akuntabel adalah penanggung-jawaban seperti apa. Jadi gini, berhubung sekarang kan sudah ada kantor sendiri dan jam operasional dimulai dari jam 8 sampai jam 1. Kami setiap hari Senin sampai hari Jumat itu ada. Harapannya adalah ketika nanti ada masyarakat yang memang ingin bersuara ataupun menyampaikan keluh kesah, datang ke kantor itu, menyampaikan dengan tentu jangan berdasarkan asumsi juga. Mungkin asumsi boleh, tapi untuk kedepannya mungkin ini masukan ini harus tinggi, berdasarkan data seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, terkait dengan transparansi BUMDes, karena mungkin ada satu dan lain hal, BUMDes ini jika ada teman-teman yang mempertanyakan transparansi BUMDes, karena BUMDes ini tidak ada tim media, terus kemudian tidak ada juru bicara, terus kemudian tidak ada influencernya yang mempertanyakan dengan transparansi BUMDes yang saat sekarang ini sedang bekerja, ini mohon datang langsung saja ke kantor BUMDes yang berada di kawasan GOR gitu. Itu begitu teman-teman. Nah, Mas Nadiem, ini ke depan harapannya seperti apa sih dengan BUMDes yang sekarang ini? Harapannya ini seperti apa? Untuk harapan sendiri memang harapannya ketika kita melakukan pekerjaan adalah satu, berhubung ini wilayah di desa ya. Pertama memang dari sisi regulasi karena kan kita ini lininya adalah lini di bawah sama dan kepemilikan dari desa ya. Kemudian juga di bawah naungan Kementerian Desa juga. Harapannya pertama dari sisi regulasi tidak banyak regulasi yang berubah, sehingga kita nanti kedepannya tidak terlalu menyesuaikan regulasi yang baru. Itu seperti itu. Kemudian harapannya di desa masyarakat juga menerima dan juga bisa berpandangan secara terbuka ataupun berpikir secara jauh nanti kedepannya mau apa ya. Soalnya begini, tantangannya desa pengawasan tersebut kan memiliki sumber daya khususnya di pertanian ya. Itu kan cukup luas lahan pertaniannya, sehingga harapan kami adalah berhubung
usia petani itu banyak yang sudah maksudnya sudah tua ya. Sudah tua ya. Nah, Sudah harapan tidak kami produktif gitu ya. iya, harapan kami adalah untuk sektor pertanian kita ingin mendorong untuk sektor pertanian itu lebih ke ranah bahasanya lebih ke modernisasi alat gitu ya. Dengan tujuan adalah ketika sudah didorong kemudian timbullah industri baru seperti itu. Melibatkan teknologi itu tentunya. Iya, soalnya yang sekarang terjadi di industri, katakan kita ini industri ya, industri pertanian yang ada ataupun industri peternakan yang ada di Desa Pamekasan itu belum menyentuh suatu teknologi, belum ya. Harapannya kita begini ya, pengen seperti yang sudah ada di misalkan dari segi manajemen pertanian itu kan ada dari mulai nandur, mulai pemupukan juga mulai panen itu kepengennya sih lebih terkontrol dari segi teknologi ya, dengan tujuan satu efisiensi biaya juga efisiensi waktu. Nah, tetapi kan ketika di masyarakat hal itu kan belum bisa diterima karena satu menghilangkan pekerjaan yang sudah ada, misalkan buruh tani yang biasa bekerja itu kan kehilangan pekerjaan. Tapi harapannya ketika kita sudah menggunakan mulai pendekatan dengan teknologi, harapannya tenaga-tenaga yang kemarin sudah dipakai itu kan hilang. Tetapi harapannya adalah kita menimbulkan industri baru. Soalnya begini ya, yang sekarang berjalan itu kan petani hanya mendapatkan satu keuntungan dari industri tersebut. Misalkan sawah ataupun padi itu kan mengharapkan keuntungan dari si padi tersebut, jeramnya belum, terus juga yang lainnya juga belum tersentuh. Juga petani jagung yang diambil yaitu cuma sekedar jagung saja ya. Sementara di luar sana limbahnya kita itu jangkar ya, dan juga yang lainnya itu bisa diolah kembali, sehingga harapannya adalah kita pendekatan dengan petani, terus juga pendekatan melalui teknologi, harapannya sih terjadi efisiensi harga dan juga timbullah industri baru seperti itu. Nah, Mas Nadiem, ini saya tarik kesimpulannya. Jadi selama ini kendala yang dihadapi oleh BUMDes itu fokus terkait, bukan fokus sih sebetulnya, dititik beratkan di persoalan sampah, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan retribusi atau pengumpulan iuran sampah gitu ya. Begitu kan Mas Nadiem ya? Di sektor sampah ya ya kendalanya itu kan ya, salah satunya situ. Kira-kira untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat bayar retribusi itu, kiat-kiat apa saja yang nanti akan dilakukan oleh BUMDes itu sendiri gitu? Apakah hanya sekedar himbauan kepada RT-nya atau seperti apa? Ini kan persoalan yang paling fundamental di persoalan sampah itu kan, karena adanya ketidaktertiban di masyarakat itu diindikasikan gitu. Itu sebenarnya sih kembali lagi ya, ini kan masyarakat yang menjadi pertanyaan masyarakat itu sebenarnya butuh atau tidak. Ketika masyarakat itu butuh, maka otomatis kan kita juga harus saling simbiosis mutualisme, seperti itu aja. Ya. Nah, ini kan masih terkait sampah juga. Ini kan di dalam saya baca sebuah artikel gitu ya. Sampah itu kan ada dua jenis ya, sampah organik dan non organik gitu. Ketika sampahnya itu yang non organik, katakanlah seperti plastik, itu saya baca di sebuah artikel. Itu terutama plastik itu butuh waktu 100 tahun untuk bisa mengurai dengan tanah gitu. Ini apakah sudah dilakukan katakanlah pemilihan sampah antara organik dan non organik itu oleh BUMDes sendiri gitu, terutama dihimbaukan kepada masyarakat, itu sudah disampaikan belum itu? Sebenarnya begini ya,
mengenai sampah sendiri memang begini, untuk rencana awal sampah seperti yang terjadi di TPST itu kan sebenarnya gambaran umumnya mungkin seperti itu ya, tapi saya juga belum tahu secara detail untuk bagaimana, entah itu dipilah dan sebagainya, karena melihat di lokasi kan memang alat itu memang ada, tapi kan kembali lagi begini Mas, yang namanya sebuah kebijakan itu harus direncanakan sebaik mungkin, harus dipikirkan secara data real yang ada, agar ketika kita berpendapat ataupun sehingga nantinya terjadi problem di lapangan itu alternatifnya bisa langsung dibuatkan, sehingga tidak terjadi seperti saat ini ketika membuat sebuah kebijakan yang saya juga tidak tahu ya arahnya kemana sebelumnya itu kebijakan yang lama itu, tapi kalau melihat mesin yang tadi saya katakan, memang arahnya mungkin ke pemilahan, tapi karena mungkin perencanaannya kurang matang atau seperti apa, saya tidak tahu juga. Tapi yang jelas yang saat ini yang kami lakukan adalah alternatif yang ada. Melihat situasi di lapangan adalah sudah terjadi perluan seperti itu. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tadi obrolan saya dengan Ketua BUMDes KLT yang sekarang yaitu Mas Nadiem. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa membuat masyarakat tahu kinerja daripada BUMDes kita dan apa saja yang sedang mereka lakukan. Dan apabila ada aspirasi dari masyarakat, keluhan di masyarakat, undang-undang di masyarakat, mohon silakan datang saja langsung ke kantor BUMDes, karena ini kantor ini terbuka untuk seluruh masyarakat desa Pengarasan terkait dengan soal usaha, terus kemudian pengelolaan sampah dan lain sebagainya begitu. Terima kasih Mas Nadiem. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang juga. Ya, terima kasih teman-teman. Ikuti podcast saya terus di podcast saya Jim 5, yaitu beda pendapat dan juga beda cerita, itu sebuah hal yang biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.